Ayo itu. Assalamualaikum Ki. Assalamualaikum, sehat selalu Ki Mercon. Awas ketemu Mbak Puji Ki Mercon nanti kena pelet. Nah peletnya Mbak Puji Mbak berarti pelet ger. Aina mata kunu ya'ti jami'id duyub, di mana keberadaannya para tamu min arba'ati jihatin dari. Baru bangun dari tadi. Gimana puasanya, lancar? 40 hari lancar ya? Alhamdulillah. Kita mau lab nih Bayu ya. Baik ya, alhamdulillah doang. Kameramen lapin. Ini kita sambil ngopi nih ya. Ki Mercon bangkit nih. Emang kemarin kemana aja? Modar meren. Ini kita Mbak Ayu mau ngebantu Gus Sapaat, yang mana Gus Sapaat ini sedang menobatkan yang namanya Mbak Puji. Dengar-dengar Mbak Puji ini adiknya Ibu Halimah. Ibu Halimah itu seorang perempuan yang mana dia bisa berubah wujud, bisa tua, bisa muda. Nah dia ini pergi ke seorang dukun itu, sehingga Ibu Halimah ini punya istrinya banyak, punya suaminya banyak. Ibu Halimah ini poliandri. Nah muncul lagi sekarang Mbak Puji nih, dengar-dengar si adiknya, tapi saya nggak tahu gitu. Cuman Gus Sapaat nelpon Ki Mercon, katanya Ki Mercon bisa bantu nggak merapat, insya Allah gitu. Adapun Mbak Puji ini saya nggak tahu siapa dia gitu. Yang penting kita berangkat aja dulu. Yang lebih tahu siapa Mbak Puji ini Gus Sapaat gitu. Nah di satu sisi Ki Mercon juga diminta bantuan oleh Ian Guru dan Abah Menel dan Gus Yuda menobatkan Ki Ireng dan gurunya itu Ki Jogoroyo, Jogoboyo. Cuman Jogoboyo ini saya juga nggak tahu punya ilmu apa dia. Sampai saat ini belum bisa dikalahkan. Mungkin ada keterkaitannya Ki Jogoboyo dengan Mbak Puji atau Ibu Halimah gitu. Nah yang jelas nanti kita akan bantu para spiritual yang membutuhkan bantuan Ki Mercon gitu. Nah Mbak Ayu ini kan Mbak Ayu akan kenalkan ke para penonton di rumah ya. Sahabat Mercon, pasukan Mercon, Mbak Ayu ini alhamdulillah sekarang sudah menjadi murid Ki Mercon, sahabat. Mbak Ayu ini sudah tertarik belajar ilmu hikmah, ilmu laduni, ilmu spiritual. Tetap kebakar malari ya. Panas. Mbak Ayu ini asalnya dari kampung Babi Ngepet yang kemarin rame, sahabat. Asalnya dari kampung Babi Ngepet. Mbak ini dokter bubidan. Nah ternyata Mbak Ayu ini nggak cuman bisa medis aja, dia mau belajar ilmu-ilmu yang penyembuhan yang sifatnya non medis gitu, sahabat. Mbak Ayu ini juga udah mulai mengkaji ilmu hikmah ya Mbak Ayu ya. Iya. Puasa apa aja tadi? Banyak ya. Puasa Nurbuat, puasa Asrolisan, puasa Hijib Sakron, puasa Hijib Sati, Hijib Ripai, gendam-gendam ilmu asma-asma, ya Latif, ya Wakil. Semua Mbak Ayu ini sedang mengkaji, sahabat. Insya Allah Mbak Ayu akan membantu saya untuk memberantas dukun-dukun ngemprut. Nah gitu. Ini ngomong-ngomong suaranya keadaan nggak? Mungkin Mbak Ayu ini jadi penggantinya Intan, Mbak Intan ya, sahabat. Ingat nggak Mbak Intan? Nah, jadi beberapa tahun yang lalu saya itu selalu ditemani sama yang namanya Mbak Intan, Mbak Bunga, Mbak Nita, banyak lah ya. Mungkin saat ini Mbak Ayu yang akan membantu saya. Timbul pertanyaan, Ki Mercon kenapa yang ngebantunya perempuan terus? Serbuk eta mah dia hayang nyaho mah. Serbuk pupuk. Nah sampai sini mungkin Mbak Ayu ingin memperkenalkan diri. Mungkin ada tahu kali. Belum, so tahu emang udah terkenal kamu. Ya enggak, maksudnya kan Apa tuh? sempat live juga kan sekali. Oh sempat live beberapa kali lah. Ya
Yang babi ngepet kan kita pertama ketemu di kampung babi ngepet. Terus pernah live di sini datang gitu. Nah sekarang ini Mbak Ayu yakin ini mau mengikuti jejak Ki Mercon ini? Insya Allah. Insya Allah. Apa yang membuat Mbak Ayu ini tertarik sama dunia spiritual ini? Ya biar lebih tahu aja sih, maksudnya buat jaga-jaga diri juga. Buat jaga diri, pengen lebih tahu, ngebantu orang juga, ngebantu penyesatin orang ini. Ya Pengeprengin seenggaknya orang. buat jaga diri sendiri. Oh jaga dulu aja. diri sendiri gitu. Ya. Kan beresiko Mbak Ayu, kita kan bakal ngedatengin dukun-dukun jahat, dukun-dukun santet ini. Sangat beresiko. Emang nggak takut Mbak Ayu ini? Ya kalau dibantu dijaga sama Aki kan nggak bahaya. Oh gitu. Kalau didampingin sama Ki Mercon. Tapi kalau sendiri belum berani. Berarti pengen didamping aja dulu untuk sementara mah gitu ya. Oh gitu. Jadi ini Mbak Ayu ya, tugas Ki Mercon ini kan semakin berat. Bahkan babi ngepet juga sekarang bangkit lagi nih. Di kampung Mbak Ayu masalah babi ngepet. Kucing ya? Apa hodang di atas? Di kampung Mbak Ayu babi ngepet itu kan sudah tamat semuanya saya ratakan. Bos Sapri, Lurah, Ustadz Komar, Ustadz Jahanti, Nyi Gelung, Mbah Jenggot, itu semuanya udah rata sama saya. Nah ternyata kampung babi ngepet ini datang lagi guru ratunya babi, rajanya babi, yaitu Nyi Imas dan Nyi Kempit gitu. Nah itu saya tugaskan Rusli, si Latif, si Nyatuna Gembul, Taina Gede itu untuk menyelidiki kampung babi ngepet. Ada sehnya katanya, ada seh deng, seh seorang wali, ngaku wali. Nah itu nanti Kang Latif yang apa Berarti namanya? di situ ada dua kesesatan gitu apa gimana sih? Maksudnya dua kesesatan gimana? Ini kan yang Nyi Imas itu kan babi ngepet kan. Iya. Terus yang saya itu maksudnya gurunya Nyi Imas atau Nah, jadi Nyi Imas dan Nyi Kempit ini awalnya kan badannya busuk, banyak borok, banyak koreng, bau, diusir sama warga. Nah, kemudian gara-gara apa itu mereka badannya busuk? Gara-gara Syekh itu kemarin. Gara-gara nggak mau dinikahin sama 4 laki-laki. Akhirnya dapat kutukan. Kita wallahu alam ya itu kutukan datangnya dari Syekh itu, dari Ustadz itu atau bukan. Yang jelas badannya busuk, bau. Sekarang udah sembuh kemungkinan. Ada yang nyembuhin lagi gitu. Nah makanya ini masih satu geng. Babi ngepet musnahnya ada atasnya lagi gitu loh. Lebih hebat lagi, makanya di satu sisi para rekan-rekan spiritual juga nelpon Ki Mercon katanya, gabung katanya. kenapa nggak minta bantuan sama yang lain? Yang lain juga insya Allah merapat, semuanya akan merapat gitu, karena di spiritual itu kita kompak, nggak masing-masing gitu. Kecuali spiritualnya meledak sendiri aja dia. Ini ada yang komen Mbak Ayu. Assalamualaikum Mbak Ayu cantik, sehat Mbak Ayu gitu. Assalamualaikum Ki. Assalamualaikum, sehat selalu Ki Mercon, Aki dan kerudahan dengan Allah. Nah bagi para sahabat yang ingin bertanya silahkan bertanya ya sahabat. Yuk, Ayu mau dampingi Aki ya? Iya mau dampingin. Mau ikut? Mau dampingin katanya sahabat. Gimana? Setuju gak nih sahabat? Dar. Tuh ada yang nanya Mbak Ayu mau ikut katanya, mau dampingin.
Mau dampingin kemana gitu? Kamu mau dampingin kemana? Mau iya biar tahu kelanjutannya kayak gimana gitu. Kelanjutannya kayak gimana? Tapi duduknya ini udah kayak dukun ini. Coba ini. Duduknya udah kayak dukun ini. Jangan pernah ritual nggak? Mbak Ayu pernah datang ke dukun nggak? Nggak percaya sama kayak gitu. Nggak percaya sama dukun. Oh gitu. Iyalah, percaya sama Allah. Setuju Aki kan sukanya sama yang cantik-cantik. Emang Mbak Ayu cantik, guys. Ngeblur ini ya sinyalnya. Mohon maaf ya sahabat ya. Ngeblur, udah mau ngeblur. Kayaknya sinyal ini Mbak Ayu. Terus begini Mbak Ayu, Assalamualaikum, sehat selalu Ki Mercon. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kalian juga sehat selalu. Menurut Ayu, kita lanjut cari Ki Jogoboyo atau bantu Gus Sapaat menobatkan Mbak Puji adiknya Ibu Halimah, atau kita datangi kampung babi ngepet yang mana di situ ada Nyi Imas, Nyi Kempit, dan Syekh siapa kali itu lupa saya juga. Saat ini sedang diburu sama Kang Latif. Kira-kira kita kemana ini? Kalau kampung babi ngepet kan udah ada Kang Latif ya. Ya. Berarti ke tempat yang lain dulu aja kali. Ke tempat siapa? Yang terdekat? Semuanya sih agak-agak jauh gitu. Sama lah. Ki Jogoboyo dari sini 2,5 jam. Ke Mbak Puji Ibu Halimah Sapaat 2,5 jam. Ke kampung babi ngepet 2,5 jam gitu. Emang perjuangan ini berat. Saya juga Mbak Ayu, cita-cita dulu saya sama kayak Mbak Ayu. Pengen jadi dokter, pengen jadi pengacara, pengen jadi polisi. Bapak saya sempet ngejual sawah buat ngemodalin saya jadi polisi. Saya yang minta, cuman kata bapak saya, Ki Mercon, dulu belum Ki Mercon, nama asli saya kan Jaki. Ki, bapak mah nggak setuju kamu jadi polisi, jadi tentara, jadi lurah, jadi anggota dewan. Kita mah nggak ada turunan. Ini kita bukan berbicara ngejelek-jelekin profesi tersebut, enggak. Maksudnya kita mah nggak punya tere. Kalau bahasa Sundanya nggak punya tere. Itu akan sulit katanya. Udahlah kita mah biasa aja tani katanya. Udah mesantren aja. Beres mesantren, mau dagang-dagang, mau jadi tani. Akhirnya ya udah saya ikutin aja orang tua lah, mesantren lah saya gitu. Berapa tahun tuh? Ya nggak lama, cuman 23 tahun. Saya mah kitab apa yang nggak bisa, ilmu apa saya yang nggak punya. Ini bukan sombong. Ya alhamdulillah gitu. Sekarang ya nggak capek-capek amat gitu ya, cuman pusing doang gitu. Kalau Mbak Ayu gimana nih? Dari kecil cita-citanya jadi apa? Waktu remaja lah, punya cita-cita waktu zaman SD SMP, punya cita-cita kali SMA jadi apa? Iya macam-macam sih, setiap tahun tuh pasti ganti-ganti kalau dari kecil itu. Yang paling pengen banget jadi apa? Dokter. Pengen banget jadi dokter. Nggak punya biaya? Mentok di biaya. Mentok di biaya. Akhirnya jadi dokter-dokteran aja udah. Saya sakitnya Bu, saya sakit. Kuliah di mana? Rencana tuh waktu menjadi dokter itu? Jakarta kan? Jakarta banyak ya. Emang stikes atau kesehatan atau farmasi jurusan apalah kedokteran tuh emang biayanya nggak sedikit gitu. Terus sekarang gimana nih? Apa?
Cita-cita itu masih pengen dikejar apa gimana? Enggak sih. Enggak ya. Ya sekarang mah mungkin tinggal punya suami, ngurus suami, ngurus diri gitu ya. Punya anak yang ngurus anak. Rencana pengen punya suami yang kayak gimana? Yang baik dulu aja. Yang enggak, kita yang realistis aja, maksudnya pengen yang kayak gimana? Backgroundnya apa gitu misalkan? Ya, intinya mapan. Mapan, halo dek gitu, enggak, bukan? Berseragam gitu. Iya, halo dek itu kan Ya, enggak polisi, juga. enggak? Yang mapan jelas ya, terus? Setia. Setia. Emang Tanggung diri jawab. diri kamu udah setia? Setia. Setia. Tanggung jawab, terus ganteng? Iyalah. Pengen yang ganteng iyalah gitu ya. Kriteria ganteng itu kayak gimana? Kayak kalau Kim Merchan ini kan hanya sebuah obrolan. Kalau Kim Merchan ganteng nggak? Lumayan. Ah, Lumayan. wah lumayan. Lumayan hancur ya. Umur berapa sekarang? 26. Nah sahabat, Mbak Ayu ini ternyata umurnya 26 tahun Mbak Ayu ya. 26 tahun. Lahir tahun berapa kemarin? 97. 97. Kalau saya lahir tahun 90. Bukan 8. Hah? Bukan 80-an. Boy, bukan dong. Oktober. Oktober. Coba kita baca dulu. Assalamualaikum. Semoga melindungi Kim Merchan, misinya amin. Biar semangat dampingi Ayu. Semangat dalam memberantas kemusyrikan dan kedzaliman. Assalamualaikum, Monogiri hadir. Nah, nanti kita setengah jam lagi kita siap-siap berangkat nemuin Mbak Puji, adiknya Ibu Halimah. Di mana itu? Di mana? Di tempatnya Gus Sapaat. Nah, Mbak Ayu ini udah berapa lama di Kim Merchan? Lupa. 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 Ada 2 bulan, 3 bulan. Ada pokoknya semenjak kasus yang babi ngepet itu. Oh, semenjak kasus babi ngepet. Sebulan lah lebih ya. Betah nggak di sini? Lumayan. Lumayan apa? Betah. Lumayan betah ya. Mungkin di pergaulan Mbak Ayu sebelumnya ya mungkin baru nemuin kali ya di circle-nya Kim Merchan kayak begini gitu ya. Gimana? Ya beda aja gitu. Beda. Ya kalau nggak beda nggak mungkin betah lah mungkin ya gitu ya kali ya. Mungkin ada yang dilihat di sini kan banyak santri ganteng-ganteng. Hah? Haram jadas ya. Oke guys, yang nonton 64 ya jangan lupa di share di Facebook, di WA. Yang mau bertanya silahkan bertanya. Awas ketemu Mbak Puji Kim Merchan nanti kena pelet. Nah peletnya Mbak Puji, Mbak Ayu percaya pelet nggak? Kita bicara real aja ya. Percaya pelet nggak? Percaya. Percaya pelet ya. Percaya nggak percaya sih, tapi 50-50 lah. 50-50. Pernah nggak datang ke dukun supaya biar disukai banyak laki-laki? Enggak. Enggak. Benar. Ke Ustadz pernah nggak? Pernah. Ya bukan tujuannya buat kayak gitu. Tujuannya gimana? Tujuannya gimana? Gimana tujuannya? Kayaknya jemputan kita berangkat 20 mobil ini ke sana. Gimana? Pelet? Iya percaya. Percaya.
Cuman kalau buat diri sendiri mah enggak. Tapi pernah datang ke Ustadz kali itu ya? Ya. Mau melet siapa tuh pada saat itu? Bukan buat pelet. Terus apa? Ya buat hal lain gitu. Buat Buat hal lain. buat hal lain. Jadi gini Mbak Ayu ya. Pelet itu jelas ada. Jelas ada yang namanya pelet itu ada. Mau laki mau perempuan itu bisa melet lawan jenis. Jangankan lawan jenis, sesama jenis aja bisa dipelet. Saya punya bos, saya punya anak buah, saya punya tetangga, saya punya jamaah. Saya bikin tuh mereka supaya suka sama saya itu bisa. Supaya kalau bikin maksudnya orang lain suka sama kita itu termasuk pelet. iya. Maksudnya, Pelet tuh kebagi-bagi. Ada furu'un cabang-cabangnya. jadi walaupun buat keseluruhan mata tetap gitu. Keseluruhan apa? Keseluruhan mata. Iya. Kan ada pelet yang buat tujuannya satu orang. Ada juga yang siapapun yang ngelihat kan. Berarti itu pelet juga. Pelet juga. Tergantung kita makainya. Saya punya ilmu pelet banyak. Yang gampang aja dulu ya ilmu pelet saya ya. Asallaha ayaj'ala bainakum wa bainal ladzi adaitum minhum mawadah wa alqaitu alaika ya Ayu misalkan. Ya Ayu mahabbatan minni. Diwirid terus tuh. Asallaha ayaj'ala bainakum wa bainal ladzi adaitum minhum mawadah wa alqaitu alaika ya Ayu anggra ini mahabbatan minni. Fokus berarti Ayu supaya mahabbatan minni cinta kepada saya. Cintanya ngikutin kodrat dari Gusti Allah. Hakikatnya perempuan kalau cinta ke saya, Mbak Ayu udah punya suami, saya bisa pelet bisa, tapi untuk kebutuhan kerjaan. Paham nggak? Makanya ilmu pelet ini tergantung yang bawanya siapa. Kalau semua ilmu, meskipun itu ilmu Allah, ilmu Al-Quran, ilmu mukjizat, ilmu apapun ya, mukjizat punya Nabi, nggak bisa dipakai sama manusia. Intinya karomah-karomah atau keilmuan-keilmuan hikmah, meskipun itu dari kitab, meskipun itu amalannya Al-Quran, tapi kalau kita yang bawanya untuk jelek, ya jelek nantinya. Contoh saya mau melet Mbak Ayu, posisi Mbak Ayu ini punya suami, berarti saya melet Mbak Ayu ini pasti ada urusan kerjaan. Contoh saya sama Mbak Ayu ada bisnis, biar Mbak Ayu ini percaya sama saya dan saya juga enak gitu ya sama Mbak Ayu, pelet. Sekarang Mbak Ayu statusnya jomblo, saya suka sama Mbak Ayu nih, saya pelet. Buat apa? Tergantung saya. Mau saya jadiin supaya dia cinta mati sama saya terus saya nikahin bisa. Gitu loh. Sekarang cowok Pak Alex misalkan ya, saya pelet bisa. Tujuannya apa? Nggak mungkin dong untuk cinta-cintaan, nggak mungkin dong untuk nikah, karena sesama jenis ngelanggar kodrat dong kalau mau nikah sama cowok, sayang-sayangan sama cowok. Ya paling untuk urusan kerjaan gitu. Nurut gitu. Biar kayak ayam. Kita ngomong apapun enak aja didengarnya gitu sama dia. Adem aja gitu loh. Nah, pelet itu ada gitu. Makanya saya kan punya garam asma. Tuh, coba nih. Saya jelasin biar pelet pakai garam, media garam nih. Atau media madu sini. Nah, ini nih. Nah, ini ada madu sama itu tuh yang coklat. Nah, ini kan Bayu ada garam. Ini udah saya asma pakai pelet-pelet tertentu. Contoh, ini garam untuk usaha warung. Garamnya saya asma. Aina ma takunu yati jami' duyub min arba'ati jatin jakarin wa unsa ba'idin aw qaribin ila hazihil makan bi barakati hazil asma'i wa bi aunillahi ta'ala wa qudratihi tilger. Aina ma takunu yati jami' duyub, di mana keberadaannya para tamu min arba'ati jahatin dari utara, selatan, barat, timur. Ba'idin aw qaribin, baik itu tamunya dari jauh atau dari dekat. Ya, jakarin wa unsa, baik itu tamunya laki-laki ataupun perempuan. Ila hazil makan, ke tempat saya, ke warung saya, beli laris. Bihaqi hazil asma'i wa bi aunillahi ta'ala, dengan hak-haknya Allah, dengan pertolongan Allah.
Tuh, pelet. Supaya narik tamu dari 4 arah, mau yang jauh, mau yang deket, mau perempuan, mau laki, beli ke warung kita. Tinggal mesen, disiramin ke warung. Jadi insya Allah rame warungnya. Kan pakai pelet tuh. Bisa juga untuk pagar rumah. Pagar rumah itu begini cara mainnya. Kalau pagar rumah cukup ditebarkan di depan rumah. Pembersihan rumah pakai ini bisa. Mbak Ayu udah tahu belum cara mesennya kayak gimana? Buka HP, ini buat sahabat di rumah ya. Apalin nanti ya. Sahabat-sahabat mercon, pasukan mercon di rumah. Kalau usahanya lagi sepi, biar supaya rame, beli garam asma khusus untuk jualan rame. Caranya dilemparkan, ditebarkan di area warung, depan warung. Caranya pesen ini, buka aplikasi Shopee, klik di pencarian Ki Mercon Al Hikmah. Di situ ada nanti garam asma. Gitu. Atau ke nomor admin. Kalau COD, mau COD Shopee sahabat, bayarnya di rumah. Ya. Shopee, buka aplikasi Shopee, klik Ki Mercon Al Hikmah, klik lagi bacaan Ki Mercon Al Hikmahnya, di situ semua produk ada. Atau ke nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Selain nomor itu palsu karena banyak penipuan Mbak Ayu di Facebook mengatasnamakan saya. Nomor rekening saya ada 3. Pertama BCA atas nama Zaki Haikal Iman, yang kedua Mandiri atas nama Zaki Haikal Iman, yang ketiga Bank BRI atas nama Hajah Dede Kutsiah. Gitu. Ini ada madu, Mbak Ayu. Madu juga pakai pelet bisa. Dia akan semanis madu. Kalau dilihat orang tuh manis, enak gitu. Serius. Makanya peletnya ini ngeri, makanya ada kadarnya. Tapi harus didoain lagi nggak? Enggak, udah. Emang nggak pernah ngeliat saya ngedoain ini kan tiap saat ngedoain terus. Maksudnya diri sendiri kan takutnya kan tujuan orang kan beda-beda. Bisa, makanya untuk apa itu mesen ke nomor admin. Gitu. Mbak Ayu mau tanya, banyak yang nanya kamu nih. Aku ngelihat Mbak Ayu jadi kayak ngerasa lihat Mbak Intan deh. Kerjanya di mana Mbak Ayu? Sekarang Mbak Ayu jadi murid Ki Mercon. Mbak Ayu mau nanya pelet musyrik nggak? Musyrik. Tapi tergantung juga datangnya kemana. Contoh, ayo. Kan kalau misalkan kayak ke dukun-dukun gitu beda kan Ki. Itu tuh pakai doa apa gimana sih kalau dukun gitu? Kalau dukun pakai mantra. Biasanya pakai mantra, pakai benda-benda klinik. Terus ada ritualnya aneh. Contoh Mbak Ayu mau melet cowok. Biasanya Mbak Ayu tuh dimandiin telanjang, dimandiin pakai kembang, diemek-emek badannya. Ada yang dipenyotin susunya. Ada banyak laporan tamu ke sini. Itu berarti musyrik kan? Musyrik, nggak benar. Gitu. Kalau pelet syar'i ada, pelet putih, datang ke Ki Mercon. Nah jadi gitu sahabat ya, pelet ada yang musyrik, pelet ada yang enggak musyrik. Seandainya saya pakai pelet untuk memelet seseorang itu dosa enggak? Tergantung tujuan ya. Lil wasail hukmul maqasid, innamal a'malu binniyat. Assalamualaikum. Ayu itu siapa Ki? Mbak Ayu, warga kampung Babi Ngepet sahabat, yang mau belajar ilmu hikmah kepada Ki Mercon. Jangan tidur. Jangan tidur. Kan takut ada yang nyantet. Apa bedanya mantra sama doa? Ayo kamu jawab tuh. Apa bedanya mantra sama doa? Tahu kan mantra nggak tahu kayak gimana.
Sebenarnya mantra dan doa itu sama, hanya sebuah istilah, penamaan sebuah kalimat gitu. Doa yang nggak benar ada, itu mah hanya sama aja. Mantra mungkin digunakan atau disebut oleh kalangan orang-orang zaman dulu ya, kejawen, mantra, bahasa Jawa ya. Tapi kalau doa itu lebih ke apa ya, doa itu lebih dipakai untuk yang mayoritas umat Islam lah, doa gitu. Kalau mantra kedengerannya janggal gitu, padahal mah sama aja sebutan. Misalkan saya doa pelet tadi ya, asallahu yaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah wal qaitu alaika ya ayu mahabbatam ini, itu disebut mantra juga bisa. Mantranya itu gitu. Doa ucapan, mantra ucapan, nah, tergantung ucapannya itu apa gitu yang membedakannya. Ki gimana, kan lagi gempur Ki Jogoboyo, kok sekarang di rumah apa udah gempurnya? Jadi kita lagi pulang dulu, ada urusan mendadak, nanti kita lanjutkan perjalanan lagi. Nggak kerasa udah setengah jam nih. Ya udah itu aja dulu sahabat ya, mungkin itu aja dulu kali Mbak ya. Ki kalau mau buka usaha minta tolong sama dukun, itu musyrik nggak Ki? Tergantung apa yang digunakannya, tergantung apa ritualnya, bagaimana ritualnya. Sebelum saya tutup sahabat, saya mau ke para sahabat, hati-hati penipuan mengatasnamakan Ki Mercon, apalagi rame di Facebook penggandaan uang segala macam. Itu bukan saya sahabat ya. Nomor resmi saya 0812 1468 4098. Yang mau beli produk saya ke nomor itu atau ke aplikasi Shopee, buka aplikasi Shopee, klik di pencarian Ki Mercon Al Hikmah. Klik lagi tulisan Ki Mercon Al Hikmahnya, di situ keluar semua. Ada madu, jamu, air karomah, daun kelor, minyak segala macam ada di situ. Insya Allah bisa menjadikan pelantara syariat supaya tujuan kita berhasil. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara beli produk Ki Mercon di akun Shopee, ketik Ki Mercon Al Hikmah di pencarian Shopee, kemudian di situ akan muncul berbagai produk Ki Mercon, mulai dari madu, jamu sakti Ki Mercon, kemudian kapsul herbal daun kelor, kemudian kapsul herbal daun bidara, garam asma, kulit kijang, air karomah, semua ada. Madu Rukiah Cap Mercon adalah madu asli yang sudah dirukiah, diasma, disuuk, dikepoh oleh guru besar Ki Mercon. Berkhasiat menyembuhkan segala penyakit, medis ataupun non-medis. Jika Anda minum madu Mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih.